Ya. Oke, assalamualaikum. Kurang satu ya ini siapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bude. Mohon maaf tadi mati lampu langsung. Gimana ceritanya sih lampu tadi nasibmu kok? Ya. Lagi serius-serius tadi Bude hilang. Jadi untuk Rako, ini aja kesimpulannya untuk Rako ya. Nanti coba pastikan dulu, pastikan apa ada murid apa enggak. Kalau enggak berarti Dek Rako bikin baru, ya ada cadangan tapi ikutin seperti itu tadi, ya kegiatannya jelas, ya jelas kegiatannya, kemudian ya, yang kegiatan kira-kira yang memang hari-hari kita percaya kan enggak usah masukkan. Ya, yang kelima tadi enggak usah kayaknya. Ya, jadi nanti coba dilihat kalau memang nggak bisa ngumpulkan karena kan mau praktek sikat gigi nih. Nah, kalau memang nggak ada yang bisa dipraktekkan ya bagaimana caranya atau nambahi metodenya, nambahi bahannya atau membuat isu baru. Silakan. Ya, masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk kan bimbingan kita hari kapan ya bimbingan? Hari Senin depan ya. Oh, lusa habis bimbingan no. Ya. Jadi sudah harus pastikan ya. Nah, kalau memang ada perubahan hari ini harus sudah dirubah sampai hari Minggu. Ya, Minggu harus sudah Senin sudah tidak ada perubahan, sudah pasti itu yang mau kita bikin ya. Oke? Jadi Rako nggak usah di-share lagi ya. Nanti ikutin aja terus cara mengisinya keterkaitan agenda 3 seperti teman-teman yang sudah tampil tadi kan sudah kita lihat dari Handayani, kemudian dari Emil ya. Sudah bisa kita lihat, ikutin saja itu ya. Kemudian nah termasuk kegiatan ikutin kayak Dik Jamil tadi mana-mana yang harus kita buang ya. Tuh, kegiatan hari-hari ya. Kemudian ada juga tadi mungkin si Rako itu kegiatan terakhir tadi apa tadi? Iya, yang kelima saya ragu juga yang kelima Bude tentang penyaranan pembuatan kartu BPJS. Iya, itu bukan urusanmu itu. Iya. Enggak usah itu ini saya catat nih. Jadi itu bukan kewenanganmu itu ya itu. Dan enggak ada hubungannya dengan gigi tadi ya. Enggak akan menghilangkan saja gitu ya. Ya, jadi sekali lagi kegiatan yang nanti mau rubah ya kan nanti di kreatif menyelesaikan masalah. Ingat, menyelesaikan isumu. BPJS kan nggak menyelesaikan isumu, nggak nyambung itu. Nah, jadi cari kegiatan yang kreatif, kemudian untuk menyelesaikan masalah yang kau ambil, menyelesaikan isumu yang tadi kau angkat. Nah, jadi kalau nggak ada hubungannya dengan isu yang jangan, apalagi yang bukan kewenangan kita, ya. Kemudian cari kegiatan yang kreatif, bukan kegiatan hari-hari. Seperti tadi menyiapkan masker semua itu bukan kegiatan kreatif, itu sudah memang hari-hari begitu, kita sudah lakukan tiap hari. Nah, itu bukan, jangan dimasukkan kegiatan. Termasuk jangan sekali-kali masukkan kegiatan membuat laporan aktualisasi ya. Itu bukan kegiatan. Itu adalah ada kemarin itu kelas berapa ya, angkatan berapa? Kenapa ada sampai 7 terakhir 7 membuat laporan aktualisasi. Nah, aktualisasi bukan untuk memecahkan masalah itu. Itu adalah pertanggungjawaban kita, himpunan pertanggungjawaban kita bahwa kita sudah selesai melaksanakan aktualisasi. Ya, kalau yang ada itu langsung buang saja. Masih ada kemarin kita pertemukan. Oke, begitu Rako ya. Ya. Nanti perbaiki, masih ada waktu hari Minggu. Ya. Selanjutnya kita nanti berakhir sampai jam 85 menit. Sampai jam 10 11:30. Silahkan sekarang siapa yang masih baru 4, masih ada yang 6, tapi mudah-mudahan yang 6 langsung lancar, tidak ada masalah supaya semua terselesaikan ya. Oke, Rako nggak apa-apa ya, nggak usah kita lanjut. Iya, Bu, siap. Oke. Sekali lagi apa untuk Rako dulu?
Yes. Semangat, Rako. Siapa lagi? Boleh saya, Bude? Ya, tadi kan Nur kayaknya sih. Oh, Nur Hayati dulu, baru saya. Iya, Iya. sesuai antrian. Iya, Nur Hayati kayaknya. Ya, tunggu. Mudah-mudahan Bude nggak mati lampu lagi. Kalau mati lampu urus sendiri ya. Masing-masing. Siap, Bude, siap. Ini dari masukan saya tinggal ya kalau mati lampu. Kelihatan? Ya sudah, bagus. Ya, ini kemana taruh di atasnya? Diklik-klik biasa saja ke atas. Iya, iya. Ya, ini tugas individu meningkat. Isunya yaitu meningkatnya angka penyakit tidak menular hipertensi pada usia produktif 15-59 tahun di Puskesmas Taupa. Keterkaitan isu dengan pelayanan publik, yaitu hubungan antara isu dan pelayanan publik, adanya pelayanan terhadap masyarakat baik dalam pemeriksaan kesehatan, memberikan pengetahuan tentang kesehatan, dan mengajak untuk menjaga kesehatan. Hubungan dengan WOG, yaitu keterkaitan antara isu, hubungannya itu kerjasama antara pemegang program PTM dengan pemegang program Promkes, bidan desa, aparat desa, masyarakat, dan kader dalam proses kegiatan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan. Hubungan dengan manajemen ASN-nya yaitu penilaian kinerja, karena di dalam isu ini ada rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan target dan pencapaian hasil. Hubungan kegiatan dengan keterkaitan pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Yang pertama, petugas melakukan pelayanan pencegahan pengendalian PTM hipertensi di Posbindu PTM wilayah kerja Puskesmas Taupa. Keterkaitannya dengan pelayanan publik ada, WOG-nya ada, manajemen ASN-nya ada. Yang kedua, senam anti hipertensi untuk pasien dan masyarakat di Posbindu PTM. Keterkaitan dan pelayanan publik ada, WOG-nya ada, manajemennya ada. Yang ketiga, membuat leaflet komplikasi PTM hipertensi. Keterkaitan dengan pelayanan publik ada, WOG ada, manajemennya ada. Yang keempat, penyuluhan tentang komplikasi PTM hipertensi di Posbindu PTM. Keterkaitan dengan pelayanan publik ada, WOG ada, manajemen ada. Yang kelima, membuat leaflet pola hidup sehat dan pola makan yang baik dan sehat. Keterkaitannya dengan pelayanan publik ada, WOG-nya ada, manajemen ada. Yang keenam, penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan pola makan yang baik dan sehat di Posbindu PTM. Keterkaitannya dengan pelayanan publik ada, dengan WOG ada, dan manajemen ASN-nya ada. Keterangan. Yang pertama, petugas melakukan pelayanan pencegahan pengendalian PTM hipertensi di Posbindu PTM, wilayah kerja Puskesmas Taupa. Keterkaitannya dengan pelayanan publik karena merupakan memberi pelayanan jasa yang berupa pemeriksaan kesehatan, yaitu pengukuran tensi darah, GDS, kolesterol total, dan trigliserida. Hubungannya dengan WOG yaitu pengelola program bekerja sama dengan bidan desa, kader, dan aparat desa. Hubungan dengan manajemen ASN-nya karena di dalamnya ada kegiatan yang bisa dilakukan perawat dalam mencapai penilaian kinerja. Untuk yang kedua, senam anti hipertensi untuk pasien dan masyarakat di Posbindu PTM. Hubungan dan pelayanan publiknya karena merupakan memberi pelayanan jasa yang berupa senam untuk menjaga kesehatan masyarakat. Hubungan dan WOG-nya, di dalam kegiatan ini pengelola program bekerja sama dengan bidan desa, kader, dan aparat desa. Kegiatan yang berhubungan dengan manajemen ASN
Hubungannya yaitu di dalamnya ada kegiatan yang bisa dilakukan perawat dalam mencapai penilaian kinerja. Membuat leaflet komplikasi PTM hipertensi. Hubungannya dengan pelayanan publik merupakan pemberi pelayanan produk yang berupa leaflet sebagai media informasi tentang komplikasi PTM hipertensi di masyarakat. Hubungan dengan WOG-nya kerjasama dengan pihak percetakan. Hubungan dan manajemen ASN, di dalamnya ada kegiatan yang bisa dilakukan perawat dalam mencapai penilaian kinerja. Penyuluhan tentang komplikasi PTM hipertensi di Posbindu PTM. Hubungan dan pelayanan publiknya merupakan memberi pelayanan berupa informasi untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang komplikasi PTM hipertensi. Hubungan dengan WOG-nya bekerja sama dengan pengelola program Promkes. Hubungan dan manajemennya, di dalamnya ada kegiatan yang bisa dilakukan perawat dalam mencapai penilaian kinerja. Yang kelima, membuat leaflet pola hidup sehat dan pola makan yang baik dan sehat. Hubungan dan pelayanan publik merupakan memberi pelayanan produk yang berupa leaflet sebagai media informasi tentang pola hidup sehat dan pola makan yang baik dan sehat kepada masyarakat. Hubungan dan WOG-nya karena bekerja sama dengan pihak percetakan. Hubungan dan manajemen ASN, di dalamnya ada kegiatan yang bisa dilakukan perawat dalam mencapai penilaian kinerja. Yang keenam, penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan pola makan yang baik dan sehat di Posbindu PTM. Hubungan dengan pelayanan publik itu merupakan memberi pelayanan berupa informasi untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan pola makan yang baik dan sehat. Hubungan dengan WOG yaitu bekerja sama dengan pengelola program Promkes. Hubungan dengan ASN, kegiatan ini terkait dengan manajemen ASN karena dalamnya ada kegiatan yang bisa dilakukan perawat dalam pencapaian penilaian kinerja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Dik Nur Hayati. Yes. Oke, silakan dari peserta dulu. Pak, bisa kasih turun di kegiatannya, boleh dilihat kegiatannya. Kelihatan. Nah, aduh, tunggu. Oke. Sambil nunggu yang lain, Bude tanya dulu ya. Ya, Dek, Bude. yang dimaksudkan kegiatan satu ini apa? Apakah, ceritakan dulu, ini yang satu ini apa? Apakah pelayanan yang dilakukan di puskesmas atau apa, bagaimana? Atau pelayanan hari-hari yang kita kerjakan? Coba, yang nomor satu itu apa? Iya, Bude. Ini kegiatan di Posbindu PTM seperti pelayanan. Tunggu, mana ini begini. Ini isinya kemarin tahapannya akan melakukan pelayanan, pengukuran tensi darah, pengukuran GDS, konseling tentang cerdik, merujuk pasien yang menderita PTM. Nah, ini maksudnya ini memang kegiatannya Adik setiap ada pasien begitukah atau ini apakah ini kegiatan sudah rutinitas Adik, misalnya kalau ada pasien datang langsung cek darahnya atau tadi cek darah, cek apa tadi? Ya, Bude. Soalnya ini atau kan memang baru kali ini dilakukan? Itu sudah sering dilakukan. Itu juga tadi jadi kayak dilema toh. Tapi di dalamnya situ tadi saya belum pernah buat itu kayak konsep sosialisasi tentang cerdik, terus
merujuk pasien itu sudah pernah saya buat, tapi saya pengen buat lagi kayak itu tadi seperti email format untuk rujukan dari Posbindu PTM ke Puskesmas. Terus Nah, tunggu dulu. Ayo. Berarti yang kegiatan isinya rutin kamu jangan dimasukkan di situ. iya. Ya. Heeh. Ya. Terus yang nggak ada aja. ya, Dimasukkan untuk memecahkan masalah itu supaya turun tingkat menular penyakit, supaya hipertensi tadi itu menurun gitu ya. iya. Nah, coba ya, Bu. Ya, tunggu dulu Bude, ada yang saya mau tanyakan juga. Nah, kan ini kan saya kan judulnya meningkatnya angka penyakit tidak menular hipertensi pada usia produktif di Puskesmas. Nah, kemarin tugas saya kegiatannya cuma fokus ke Posbindu PTM. Jadi boleh enggak saya buat juga untuk yang di Puskesmas seperti saya membuat video. Nah, jadi nanti saya buat video itu 1 kali dengan email. Dipasang di TV. Boleh. Oh, satu ruangan dengan satu Puskesmas Bude. Ya, jadi nanti di situ tadi Emil kan tentang gigi-gigi. Iya. Nah, ya dah, Emil tadi gigi-gigi ya. Iya. Nah, nanti di situ ada juga Ya, Bude. ini. Nah, mending itu yang pemeriksaan apa tadi yang hari-hari kerjaanmu ya bukan kegiatan itu. Iya. Memang kita kalau datang kan pasti tensi dulu. Iya. Tadi mungkin saya pikir-pikir, kayaknya ini sudah enggak masuk. Ya, ganti aja. Nanti terserah letaknya di mana. Ya, terus pertama juga enggak apa-apa. Ya. Nah, membuat yang sama Emil ya. Iya, Bude. Sama dengan Emil. Terus kalau seandainya saya buat kayak buku pantau PTM bagaimana, Bude? Boleh. Lebih kreatif itu. Boleh. Iya kan supaya maksudnya supaya mereka terpantau dengan kayak apa KIA-nya anak-anak begitu di Posbindu bayi. Kayak membuat modelnya kayak membuat checklist tadi ya, pengawasan gitu. Pengawasan. Ya boleh. Mending itu. Ya. Nah, nanti perbaiki. Kita lihat ini aja ya kegiatannya nanti perbaiki. Iya, Bude. Kegiatan pertama abaikan, nggak usah dibahas, diganti itu. Yang kedua aja. Nah, oke. Silahkan sekarang yang memberikan masukan. Silahkan berikan masukan. Mau tambahkan buku di mana nanti membuat apa tadi buku? Apa tadi? Iya, buku pantau PTM. Diurutkan sendiri ya nanti. Iya, Bude. Kemana? Oke. Terus ini penyuluhan komplikasi hipertensi di posyandu itu di Posbindu itu diundang semua atau bagaimana? Kalau sudah cukup dengan Ditfed tadi? Bagaimana ini? Kalau di Posbindu PTM itu Bude kan setiap bulan ada kunjungan. Saya biasa gilir dusun ini bulan ini, dusun berikutnya bulan itu. Jadi mereka tetap datang karena sudah berjalan rutin kan. Itu yang nomor berapa? Nomor 4 atau nomor 6? Penyuluhan tadi, Bude. Kan ada penyuluhan tentang komplikasi, kemudian penyuluhannya di di Posbindu semua itu, Bude. Tapi 2 macam ya. Iya. Berarti ada tentang PTM, ada tentang pola hidup sehat gitu. Iya. Nanti mungkin kalau yang untuk video bisa mencakup dua-duanya, langsung kan cuma ditaruh di video. Terus pelaksanaannya penyuluhan 2 macam, tapi pelaksanaan nanti bersamaan ya? Iya. Oh ya, oke. Tapi dua jenis ya penyuluhannya. Oke, ya silakan sekarang yang memberikan masukan substansinya dulu, peserta dulu. Mbak, izin mau tanya, ini yang kegiatan yang kedua ini senam anti hipertensi untuk pasien dan masyarakat, berarti untuk pasien maksudnya yang berkunjung ke Puskesmas, tapi di sini dibilang di Posbindu, berarti satu saja berarti mungkin gue. Untuk pasien dan untuk masyarakat kan Pak, ada yang sudah menderita hipertensi dan ada yang tidak menderita hipertensi.
Maksudnya saya sini kan senam anti hipertensi untuk pasien dan masyarakat di Pospindu. Maksudnya ini berarti 2. Di pasien, setahu saya kalau pasien ini yang berkunjung ke puskesmas, masyarakatnya mungkin yang berkunjung di Pospindu PTM, tapi sini Mbak bilang di Ya mungkin maksudnya cukup dua. masyarakat aja. Kalau di puskesmas kayaknya susah mau buat. Oh, masyarakatnya saya kira. Makasih, Bu. Oh, berarti untuk masyarakat termasuk nanti di situ pasiennya juga ikut, mantan pasien bisa ikut. Iya ya Bude, yang datang ke Pospindu itu. Oke. Silakan. Di slide. Bude, kalau untuk format saya buat format rujukan itu bisa saya kelas masuk lagi. Apa? Format rujukan. Kenapa? Kan saya nanti kalau belum setiap habis pelayanan itu ada, tapi saya enggak mencatat. Ada apa namanya? Ada harus merujuk. Kalau pasien yang menderita kayak hipertensi begitu, dia harus dirujuk ke puskesmas. Nah, sementara selama ini saya cuma pakai kertas begitu aja. Kertas yang saya tulis sendiri begitu. Atau saya mau buat atau enggak? Enggak tahu bagaimana. Bagaimana enaknya dan praktisnya. Bagusnya bagaimana? Kan ceritanya apapun yang adik bikin, yang penting memecahkan masalah, memudahkan gitu aja loh. Iya. Bagusnya bagaimana? Aku nggak ngerti loh substansinya bagaimana itu. Untuk apa kan gitu. Ya intinya apapun yang adik bikin ya, entah itu kuesioner, entah itu checklist, entah itu format apa saja. Yang penting itu ditujukan untuk mempermudah melayani orang yang hipertensi tadi tuh. Itu. Iya. Nah, kalau memang perlu dibikin untuk mempermudah silahkan. Kan gitu ya. Ya. Nah, kalau memang itu diperlukan dan mempermudah, mengefektifkan, mengefisienkan pekerjaan kita silahkan. Ya, silahkan dimasukkan di kegiatan situ. Dan bisa terselesaikan 4 minggu. Dan memang lebih penting daripada yang lain, gitu ya. Nanti kalau semua perlu tinggal diurutkan mana yang penting duluan, mana yang saya bikin duluan. Ya. Nah, kalau memang 7-7-nya penting, 6-6-nya penting, tinggal ngurutkan aja mana duluan, ya. Tuh. Jadi untuk membuat apa tadi? Pertama video dengan buku pantau PTM. Iya. Terus kalau bisa ini format rujukan. Kalau buku itu penting ya bikin. Format itu ya penting, silahkan bikin. Apa sih format? Atau mungkin dulu belum ada, sekarang ada dan memang sangat dibutuhkan untuk kontrol kita kan misalnya ya, untuk kontrol untuk apa kan buku itu format rujukan itu digunakan untuk apa kan gitu ya. Iya. Tuh, kalau memang diperlukan silahkan bikin nggak apa-apa. Oke, silakan. Apakah ikut ditambahkan juga, tapi ternyata selesai juga 4 minggu silahkan. Kalau itu perlu ditambahkan, yang lain dikeluarkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya dengan tambahan selesai dan penting semua, ya nggak apa-apa. Yang penting mudah, terlaksana, mudah, murah, terlaksana, dan 4 minggu selesai. Nah, contohnya itu tadi. Itu ide bagus, si Emil sama si Nur. Nah, itu udah BOG itu. Ya kan, membuat film jadi satu, ya ada. Kan itu sudah BOG itu, ada video di ruang tunggu. Nah, sekalian. Nah, itulah namanya ya, menghubungkan dua ya. Jadi di dalam membuat video itu nanti ada videonya di situ. Masing bisa masuk di situ. Itu bagus. Ya, silakan Bu Nur ya. Nur ya. Ya. Tidak bagaimana? Ya, oke. Yang penting memecahkan masalah. Oke, ada yang nambahkan untuk Nur? Untuk caranya nanti kalau memang nggak ada yang nambahkan, Nur nanti coba dilihat itu cara ngisi yang ya, jangan diulang lagi
Iya, layar Bude. itu nanti dibuat sendiri aja Iya, ya. nanti saya Ikutin yang tuh. Kemudian analisanya semua ada itu, WOG, Iya, WOG. kegiatan ada. Bagaimana, Bude? Coba tabelmu. Oh, tabel. Ada semua, Bude. WOG-nya ada, manajemennya ada, pelayanan Yang publiknya ada. Yang penting bisa menjelaskan ya. Iya, Bude. Oke. Cukup ya untuk siapa yang mau memberikan masukan? Sebelum kita akhiri untuk Nur Hayati. Ya, silahkan teman-teman. Izin bertanya saja nih, Bude. Boleh naik ke atas lagi? Nah, tanya sama Bu Nur Yati. ya. Silahkan. Ya, Kak. Tentang keterkaitan dengan antara isu dengan wall of government-nya ini, kan di sini ada yaitu adanya hubungan kerjasama antara pemegang program PTM. Ini Yati termasuk pemegang program PTM juga? Iya, saya pemegang program PTM-nya. Nah, saya iya. bekerja Berarti sama dengan yang lainnya. masih bekerja sama antar pemegang program begitu? Enggak, maksudnya saya. Pemegang program PTM itu saya. Makanya Nur Hayati langsung saja, nggak usah ditulis berkembang supaya terlanjur langsung titik dua podcast Iya. itu aja. Ini secara tulis lagi nih ya. Jadi langsung aja WOG-nya dengan siapa-siapa gitu aja ya. Iya. Jadi langsung PG ini aja. Tuh, akhirnya nanti diri sendiri kok kerjasama gitu ya maksudnya? Oh, Iya, begitu maksudnya, Bude. Iya, wes. Iya, Oke, oke. supaya Terima jelas. kasih. Ya, ada lagi yang memberikan masukan? Cukup ya? Boleh? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Oh, Hayati. ya, silakan. Pak Satya, Pak Satya. Oh, Cukup. saya kira masih buat. Baiki ya, Ya, baiki. kasih. Oke. Ya, selanjutnya ayo siapa? Saidah ya tadi. Ya, saya Bude. Ya, oke. Izin share screen. Ya. Sudah bisa dilihat, teman-teman? Udah. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada tugas ini, saya mengangkat isu tingginya angka penderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus pada lansia. Adapun keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, yaitu pada pelayanan publik, isu ini memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik, yaitu mengenai pelayanan jasa, karena pada isu terlihat bahwa ada masalah kesehatan, yaitu penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang dialami oleh lansia. Oleh sebab itu, dalam proses intervensi atau penyelesaian masalahnya, akan diterapkan beberapa kegiatan kunjungan langsung terhadap lansia dengan penyakit tersebut. Pada wall of government-nya, isu ini memiliki keterkaitan karena pada pengimplementasian terhadap intervensi atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan akan turut serta melibatkan beberapa pihak terkait, baik itu lintas program seperti program lansia dan lintas sektor terkait untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menurunkan angka penderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus pada lansia, agar para lansia dapat hidup lebih sehat dan produktif lagi. Lintas sektornya tadi ada PKK, ada Dinas Pertanian, dan Kepala Desa. Terus manajemen ASN, isu ini memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN karena pada proses intervensi atau penyelesaian masalahnya akan melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi sebagai seorang perawat, yaitu pemberian asuhan keperawatan melalui kegiatan pemberian pendidikan kesehatan terkait penyakit hipertensi dan diabetes mellitus pada lansia, serta melakukan home care atau kunjungan rumah. Dengan demikian, hal tersebut merupakan penerapan dari penilaian kinerja.
Pada tabel kegiatan, berdasarkan keterkaitan pelayanan publik, wall of government, dan manajemen ASN-nya, di kegiatan pertama, melakukan penyuluhan kesehatan tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus di posyandu lansia. Keterkaitan dengan pelayanan publiknya ada, WOG-nya juga ada, manajemen ASN-nya juga ada. Pembahasannya akan saya bahas di bawah. Terus untuk kegiatan kedua ada home care atau kunjungan rumah pada lansia dan dengan resiko tinggi. Untuk keterkaitan pelayanan publiknya juga ada, WOG-nya ada, manajemen ASN-nya pun ada. Di kegiatan ketiga ada menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik, yaitu senam sehat secara rutin di posyandu. Pelayanan publiknya ada, WOG-nya ada, manajemen ASN-nya pun ada. Kegiatan keempat, membuat media baca atau media informasi seperti leaflet tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Pelayanan publiknya ada, WOG-nya ada, manajemen ASN-nya pun ada. Di kegiatan kelima, membuat tanaman obat keluarga atau toga anti hipertensi dan anti diabetes mellitus. Pelayanan publiknya juga ada, WOG-nya juga ada, manajemen ASN-nya pun ada. Di kegiatan keenam, membuat kartu kontrol lansia sehat. Di pelayanan publiknya ada, di WOG-nya juga ada, manajemen ASN-nya pun ada. Kegiatan ketujuh, membentuk satuan pengawas lansia atau satgas. Untuk keterkaitan pelayanan publiknya ada, WOG-nya juga ada, manajemen ASN-nya pun ada. Berikut untuk kegiatan pertama, berkaitan dengan penyuluhan hipertensi dan diabetes mellitus. Keterkaitan, kenapa di pelayanan publiknya ada keterkaitan? Karena kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik karena di dalamnya terdapat pelayanan jasa. Dalam hal ini adanya proses pemberian informasi atau edukasi kesehatan tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus di posyandu lansia. Adapun berdasarkan prinsip pelayanan publiknya menurut Menpan nomor 63 tahun 2003, yaitu kejelasan dan tanggung jawab termuat di dalamnya. Kejelasan yaitu jelas mengenai materi penyuluhan yang akan disampaikan, yaitu penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, dan tujuan yang ingin dicapai dari tidak tahu menjadi tahu untuk para lansianya. Tanggung jawab yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Keterkaitan berdasarkan WOG-nya, kegiatan ini memiliki keterkaitan karena dalam proses pelaksanaan penyuluhan kesehatan tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus di posyandu lansia akan melibatkan beberapa pihak terkait guna lancarnya kegiatan tersebut. Contohnya, bekerja sama dengan pihak aparat desa untuk membantu menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan, meja, kursi, infokus, dan lain-lain. Kepala desa akan menindaklanjuti surat pemberitahuan yang diberikan dengan menyurat kembali kepada kepala desa dan masyarakat. Kader akan membantu mengumumkan informasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan melalui tempat ibadah, yaitu di masjid maupun di gereja. Tidak lupa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengelola program yang bertanggung jawab, yaitu program lansia. Untuk keterkaitan manajemen ASN-nya, kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN karena adanya proses pemberian informasi kesehatan yang dilakukan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, di mana hal ini sebagai wujud terhadap penilaian kinerja. Untuk kegiatan kedua, home care atau kunjungan rumah. Untuk keterkaitan pelayanan publiknya, karena di dalamnya terdapat pelayanan jasa, dalam hal ini yaitu dilakukannya kunjungan rumah pada lansia dengan masalah kesehatan atau risiko tinggi terhadap komplikasi penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak dapat hadir langsung di posyandu. Prinsip berdasarkan Menpan nomor 63, ada prinsip kejelasan, tanggung jawab, kemudian akses, dan kenyamanan termuat di dalamnya. Kejelasan yaitu jelas mengenai sasaran atau target yang akan dikunjungi, yaitu lansianya dengan risiko tinggi. Tanggung jawab, yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya atau home care yang dilakukan. Kemudian akses, yaitu dengan mendatangi langsung lansia resti ke rumahnya, merupakan tindakan untuk memberikan kemudahan akses pada masyarakat agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Kenyamanan, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan langsung di rumah saat tidak dapat hadir di posyandu karena sedang sakit. Keterkaitan berdasarkan WOG untuk kegiatan kedua, karena dalam proses pelaksanaan kegiatan home care,
atau kunjungan rumah lansia dengan risiko tinggi terhadap komplikasi penyakit hipertensi dan diabetes mellitus akan melibatkan beberapa pihak terkait, yaitu kader lansia dan kepala dusun, sebagai penunjuk arah dan pendamping dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitupun dengan pengelola program lansianya sendiri. Keterkaitan manajemen ASN. Ada karena adanya proses pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan melalui home care guna meningkatkan derajat kesehatan pada lansia dengan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak dapat hadir langsung di posyandu. Hal ini sebagai wujud terhadap penilaian kinerja atau peningkatan kinerja. Pada kegiatan ketiga, yaitu menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik atau senam sehat secara rutin di posyandu. Keterkaitannya dengan WOG ada karena di dalamnya terdapat pelayanan jasa. Dalam hal ini adanya proses pemberian informasi untuk penerapan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik atau senam sehat, baik itu senam jantung sehat, senam anti-stroke, senam anti-hipertensi, senam anti-diabetes mellitus, dan lain-lain, yang dilakukan secara rutin di posyandu. Berdasarkan prinsip Menpa nomor 63 tahun 2003, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, dan tanggung jawab juga termuat di dalamnya. Karena pada kesederhanaan, yaitu bersikap apa adanya dan tidak boros dalam penerapan pola hidup sehat. Terus kejelasan, yaitu jelas mengenai hal yang ingin dipelajari, yaitu senam sehat, dan jelas tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaannya, yaitu untuk menyehatkan tubuh. Kepastian waktu, yaitu senam sehat ini rutin dilaksanakan di posyandu lansia. Tanggung jawab, yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Keterkaitan berdasarkan WOG-nya, ada karena dalam proses pelaksanaan senam sehat di posyandu akan melibatkan beberapa pihak terkait, yaitu PKK, kader lansia, dan aparat desa untuk menyiapkan tempat, sound system, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan guna lancarnya kegiatan tersebut. PKK, pemberdayaan kesehatan keluarga, ya. Terus keterkaitan manajemen ASN-nya juga ada karena proses pemberian informasi kesehatan melalui kegiatan senam sehat yang dilakukan guna meningkatkan pola hidup sehat pada lansia, di mana hal ini juga sebagai wujud dari penilaian atau peningkatan kinerja. Untuk kegiatan keempat, membuat media baca atau media informasi seperti leaflet tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Keterkaitan pelayanan publiknya juga ada, karena di dalamnya terdapat pelayanan barang berupa pembuatan media baca atau media informasi seperti leaflet yang kedepannya akan diberikan kepada lansia di posyandu untuk dapat menunjang pengetahuan mereka tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Keterkaitan berdasarkan prinsipnya pun, kejelasan, akurat, tanggung jawab, dan kelengkapan sarana dan prasarana termuat di dalamnya. Kejelasan yaitu jelas mengenai media yang dibuat, yaitu leaflet. Sasaran pembuatannya yaitu untuk lansia. Dan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Akurat, yaitu materi yang disiapkan dalam leaflet benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Tanggung jawab, yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu pengadaan media baca leaflet ini sebagai pelengkap dalam proses pemberian informasi atau penyuluhan yang dilakukan secara langsung, sehingga dapat dibaca kembali di rumah. Keterkaitan berdasarkan WOG-nya juga ada, karena dalam proses pencetakan leaflet yang telah dibuat akan melibatkan pihak terkait, yaitu orang-orang yang bertugas di percetakan guna membantu terselesainya leaflet yang dibuat, agar dapat disebarluaskan di kegiatan penyuluhan dan dapat digunakan oleh lansia sebagai media baca saat berada di rumah. Keterkaitan dengan manajemen ASN-nya pun ada, karena proses pemberian informasi kesehatan melalui media baca atau leaflet tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang dapat membantu setiap pembaca untuk dapat mencegah dan mengatasi penyakit tersebut. Juga termasuk dalam penilaian kinerja atau peningkatan kinerja. Di kegiatan kelima, yaitu membuat tanaman obat keluarga anti hipertensi dan diabetes mellitus. Juga memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik, karena di dalamnya terdapat pelayanan barang dan jasa. Dalam hal ini, pelayanan barang berupa toga, anti hipertensi dan diabetes mellitus yang dibuat. Selain itu, pelayanan jasanya berupa tenaga yang dikeluarkan dalam proses dapat membantu masyarakat atau lansia membuat toga yang diharapkan. Adapun berdasarkan prinsipnya, kejelasan, tanggung jawab, dan kemudian akses termuat di dalamnya. Kejelasan yaitu jelas mengenai toga anti hipertensi dan anti diabetes mellitus yang akan dibuat. Tanggung jawabnya yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.
kemudahan akses, yaitu di mana kedepannya toga ini dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal dalam mengatasi tekanan darah dan kadar gula darah yang meningkat. Keterkaitan berdasarkan WOG-nya juga ada karena dalam proses pembuatan tanaman obat keluarga atau toga antihipertensi ini dan diabetes mellitus ini akan melibatkan kerjasama beberapa pihak terkait guna tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu Dinas Pertanian untuk membantu dalam suplai bibit tanaman yang dibutuhkan, kepala dusun untuk dapat menyiapkan lahan, kader dan seluruh lansia untuk dapat membantu dalam proses penggarapan lahan hingga menjadi tanaman obat keluarga yang dibutuhkan. Keterkaitan manajemen ASN-nya pun ada karena pembuatan tanaman obat keluarga antihipertensi dan diabetes mellitus ini merupakan program inovasi sebagai solusi guna membantu menekan laju perkembangan penyakit tersebut pada lansia. Hal tersebut juga sebagai wujud penilaian atau peningkatan kinerja. Di kegiatan ke-6, membuat kartu kontrol lansia sehat juga memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik karena di dalamnya terdapat pelayanan barang berupa pembuatan kartu kontrol lansia sehat yang diberikan kepada setiap lansia di Posyandu guna menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan dan tercatatnya hasil pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulannya, yaitu tekanan darah, berat badan, lingkar perut, lingkar lengan, kadar gula, kadar kolesterol, dan kadar asam urat yang dapat disimpan oleh lansia itu sendiri untuk dapat dibawa pulang agar pihak keluarga pun dapat keluarganya. Karena biasanya lansia tidak memegang langsung, beda dengan posyandu bayi balita yang ada buku KIA-nya, tapi kalau di lansia tidak ada. Jadi sebagai bahan pegangan untuk lansianya, perlu adanya kartu kontrol lansia sehat ini. Adapun berdasarkan kejelasan, akurat, tanggung jawab, dan kelengkapan sarana dan prasarana juga termuat di dalamnya. Yaitu jelas mengenai media yang dibuat, sasaran pembuatannya untuk siapa, dan tujuan yang ingin dicapai. Akurat, yaitu hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan akan tercatat langsung di kartu kontrol sesuai yang didapatkan. Sesuai hasil pemeriksaan yang didapatkan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi di bulan berikutnya ketika melakukan posyandu lansia atau pemeriksaan kesehatan di Poskesdes maupun di Puskesmas. Tanggung jawab, yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu pengadaan kartu kontrol lansia sehat ini sebagai pelengkap dalam proses pelayanan kesehatan yang diberikan agar dapat memudahkan proses pengawasan terkait perkembangan kesehatan lansia tersebut. Keterkaitan berdasarkan WOG-nya juga ada karena dalam proses pencetakan kartu kontrol lansia sehat tersebut yang telah dibuat akan melibatkan pihak terkait, yaitu orang-orang yang bertugas di percetakan, guna membantu terselesainya kartu kontrol yang telah dibuat untuk dapat digunakan di posyandu lansia. Keterkaitan manajemen ASN-nya juga ada karena pembuatan kartu kontrol lansia sehat merupakan program inovasi sebagai solusi guna memudahkan lansia untuk dapat mengetahui hasil pemeriksaan di bulan sebelumnya. Selain itu, dapat membantu pihak medis maupun keluarga dalam controlling perkembangan kesehatan lansia dengan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Mohon maaf, ada suara tambahan. Saya lanjut, di mana hal ini juga merupakan wujud dari penilaian kinerja. Kegiatan terakhir yaitu membentuk Satuan Pengawas Lansia atau Satgas Lansia, juga memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik karena di dalamnya terdapat pelayanan jasa. Dalam hal ini adanya proses pengawasan kesehatan lansia untuk rutin cek kesehatan di posyandu oleh tim Satgas Lansia. Jadi ketika lansia terkendala hadir karena tidak memiliki kendaraan ke posyandu, maka tim inilah yang akan bertugas untuk menjemput. Keterkaitan berdasarkan prinsipnya, yaitu kejelasan, tanggung jawab, dan kemudahan akses termuat di dalamnya. Jelas mengenai tugas yang diemban, tanggung jawab, dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan kemudahan aksesnya, yaitu dengan menjemput langsung lansia di rumahnya untuk memudahkan lansia untuk dapat menjangkau tempat posyandu. Keterkaitan berdasarkan WOG-nya juga ada karena dalam proses pembentukan Satuan Pengawas Lansia atau Satgas Lansia akan melibatkan kerjasama beberapa pihak terkait, yaitu kepala desa, kepala dusun, dan kader yang akan terpilih, guna terwujudnya tujuan yang diharapkan, yaitu dengan adanya Satgas ini, semua lansia dapat lebih mudah menjangkau akses fasilitas pelayanan kesehatan di posyandu lansia, sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di masyarakat.
sebagai prinsip pelayanan kesehatan di puskesmas. Terus untuk keterkaitan manajemen ASN-nya juga ada, karena pembentukan Satuan Pengawas Lansia atau Satgas merupakan program inovasi sebagai solusi guna membantu kemudahan akses pada lansia untuk menjangkau fasilitas kesehatan, di mana hal ini juga sebagai wujud terhadap peningkatan ataupun penilaian kinerja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Yes. Oke. Ya. Silakan. Ayo. Siapa berikan masukan atau ada yang belum paham? Izin, Ya, silakan. boleh lihat kegiatannya tadi. Ini home care. Home care itu kan kunjungan rumah ya. Bukannya kalau di lansia memang sudah ada? Iya, terima kasih. Untuk di lansia ada, cuman ini setahun sekali dan itu tidak maksudnya tidak terlalu maksimal karena setiap bulan kan pasti akan ada lansia yang tidak bisa hadir dengan kasus resiko tinggi. Kayak kemarin ada dengan post stroke, jadi itu kan tidak bisa datang langsung, itu bisa melalui home care untuk lebih memudahkan lansia tersebut. Nah, kalau dari pihak pengelola lansia, mereka hanya turun setahun sekali. Jadi kegiatan ini saya angkat agar membantu masyarakat dan membantu juga peningkatan untuk program itu sendiri. Terima kasih. Iya. Kalau buku kontrol kesehatan itu kan seperti yang KIA itu ya? Iya, karena di lansia selama ini kan untuk lansia belum ada untuk macam buku KIA untuk posyandu bayi balita. Jadi saya ingin membuat program inovasi bagaimana kartu kontrol lansia sehat ini harus ada. Karena biasanya masalah yang timbul di masyarakat itu bulan ini datang posyandu ditanya bulan kemarin atensinya berapa Ibu, lupa, tidak tahu. Nah, jadi sebagai bahan pegangan untuk pihak lansianya sendiri dan pihak keluarga juga supaya controlling di rumahnya lebih maksimal agar tidak terjadi yang namanya penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Kartu kontrol lansia ini harus ada. Iya. Dan itu kartu kontrol itu setahu saya sudah ada ya dari dinas sudah pernah dibagikan ke puskesmas. Oh iya, kalau setahu saya untuk puskesmas di Sidoan belum ada sama sekali, jadi makanya saya buat Tapi program. coba nanti tanya pengelola lansianya, siapa tahu sudah ada, jangan sampai. Iya, kemarin saya sempat ikut juga beberapa kali membantu. Memang sama sekali belum sama sekali belum ada untuk buku lansianya. Saya dengar kemarin juga sempat ada beberapa disuplai dari dinas, tapi stoknya tidak banyak. Dan itu tidak mencukupi untuk lansia. Jadi bagaimana memudahkan membuat kartu kontrol hanya selembar, tapi nanti di dalam itu sudah termuat nama pasiennya, umurnya, tekanan darahnya untuk bulan ini, sekian, lingkar lengan, lingkar perut, pemeriksaan lain-lainnya, jadi jelas. Jadi untuk bulan berikutnya ketika dia datang lagi, pihak medis yang melakukan pemeriksaan sudah tahu. Begitupun dengan pihak keluarga nanti di rumah tahu, oh ternyata mamaku atau bapakku tadi posyandu tekanannya tinggi, jadi nanti pihak keluarga bisa membantu, oh berarti makanannya harus dijaga. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Ya, ada masukan lagi? Dek, yang Satgas itu bagaimana Satgas ini? Satgas ini orangnya siapa saja yang Satgas ini? Iya, untuk Satgas ini kan biasanya di desa itu banyak kader Bude atau juga ada aparat desa. Ini nanti kita akan manfaatkan mereka, bagaimana mereka ini nanti akan dibentuk juga sebagai Satgas dan di SK-kan supaya ada penguatannya. Nanti mereka yang bertugas ketika ada lansia yang tidak bisa hadir di posyandu, kan kalau setiap bulan itu kayak misalnya ada satu desa, lansianya jelas dalam sebulan, oh lansianya untuk dusun ini 30 orang. Pada saat kita posyandu, oh yang hadir cuma 15-nya kemana? Jadi nanti bisa dievaluasi, oh tolong dijemput dulu untuk dusun ini, kan kalau kita berbicara dusun dia tidak luas, beda dengan desa, jadi gampang untuk disurveinya. Oh tolong dilihat dulu di rumahnya ada masalah apa sampai tidak bisa sempat hadir. Kalau mungkin kendala untuk kendaraan, karena biasanya masalahnya seperti itu. Salah satu kendala
masyarakat banyak sekali tinggi hipertensinya dengan diabetes melitusnya karena jarang ikut posyandu, sehingga mereka tidak tahu atau kalau ternyata mereka sudah ada riwayat hipertensi dan diabetes melitus karena tidak pernah ke posyandu, akibatnya tidak pernah tahu tentang riwayat penyakitnya tersebut. Jadi kalau misalnya ada tim satgas, nanti akan memudahkan mereka. Nanti kalau mereka tidak hadir setelah ini posyandu ditunggu tidak hadir, silakan dijemput. Seperti itu menurut saya, Bude. Satgas ini kan kendaraannya, bensinnya siapa yang kasih? Iya, jadi itu perlunya jangan sampai. Ya, jadi itu perlunya kita berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak kepala desa. Jadi harus memang WOG di dalam harus ada dengan kepala desanya. Jadi disepakati dulu siapa orangnya, bagaimana prasarana dan sarananya, dan bagaimana tanggung jawabnya ke depan terkait dengan tupoksinya. Seperti itu. Yang penting bisa ya ini, bisa membentuk satgas. Iya. Izin Bu Saida. Ya, silakan. Mungkin di sini kalau satuan pengawas kayaknya mungkin lebih ke kader kayaknya sebenarnya di sini. Iya, memang lebih ke kader. Ya, cuman biasanya kan kalau kayak di desa itu kader lansia cuma 2, tergantung bagaimana dana desa mencukupi. Kalau mereka sanggup membuat 5, tapi kalau pengalaman saya di puskesmas sana itu cuma 2 kadernya. Jadi tidak mungkin pada saat pelayanan berlangsung kader lansia lagi yang kita ganggu. Jadi harus ada kader lain sebagai satgas lansia yang bertugas untuk menjemput lansia-lansia yang tidak hadir pada hari itu. Jadi maksimal pelayanan kita setiap bulannya. Oh, ternyata 30 lansia di dusun ini semuanya bisa hadir. Jikapun ada yang tidak hadir itu jelas kenapa. Izin bertanya, Ibu. Untuk pembiayaan kader ini kan bukannya ada fee begitu untuk misal kalau di kader itu ada fee-nya kayak. Berarti ini koordinasi lagi tuh. Iya, seperti yang saya bilang tadi ini dikoordinasi. Iya. Betul. Misal dari ke backup ini untuk keuangan untuk pembiayaan satgasnya ini bagaimana? Berarti kembali ke nanti kita kesepakati dulu dengan pihak kepala desanya. Apakah mereka ingin membentuk baru, maksudnya begini, orang yang sama sekali tidak terlibat di pemerintahan desa tersebut akan di-SK-kan, ketika di-SK-kan otomatis harus ada fee-nya. Tapi jika ingin memanfaatkan orang-orang yang memang sudah ada di dalam, kayak ada aparat desa yang maksudnya bisa merangkap langsung menjadi satgas. Apalagi posyandu ini kan cuma sekali sebulan, tidak tiap hari. Jadi kenapa tidak? Ini tinggal bagaimana koordinasinya kita nanti ke depan dengan pihak terkaitnya, yaitu kepala desa. Seperti itu. Berarti yang ini pasti bisa ya, yang penting yakin bisa ya. Ya, insya Allah bisa, Bude. Yang penting yakin bisa silahkan. Kalau ragu ya nggak usah, tapi kalau yakin silahkan. Berarti nanti ada SK timnya ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah ditunjukkan SK tim ya. SK Satgas ya, supaya jelas tugasnya apa, pembiayaannya di dalam SK disebutkan nanti siapa saja, tugasnya bagaimana. Kemudian pembiayaan semua silahkan diisi di dalam itu ya. Oke, yang penting sanggup ya. Iya. Oke. Dan sampai bikin nanti nggak selesai. Kalau memang nggak sanggup ya dibuang saja membaca. Tapi bagus ini. Yang penting bisa bagus. Ya, ini bagus sekali Satgas ini. Karena akan mempermudah ya. Mempermudah dan memberikan layanan ya, mempermudah dan semua nanti dapat layanan ya. Oke. Ada yang tambahin lagi? Izin bertanya, ini Satgas ini cuma dilakukan pada saat Posbindu lansia saja? Nggak jelas, suaranya hilang, Nur. Aduh, jaringan. Halo? Halo? Ya. Boleh, sudah. Ini posyandu Satgas ini dilakukan pada saat posyandu saja atau biar tidak posyandu, misalnya ada pasien lansia sakit yang nanti petugas Satgasnya lagi yang bawa ke puskesmas atau bagaimana? Kayaknya tadi pas posyandu deh. Ya. Tadi. Nah, itu. Jadi peranan utamanya pada saat posyandu, tapi jikapun kayak misalnya ada lansia yang sakit, itu mereka bisa menjadi wewenangnya juga untuk bertanggung jawab menyampaikan kepada bidan desa atau pihak puskesmas atau bahkan pengelola programnya. Seperti itu. Karena kalau sekarang sih sebenarnya lebih bagus kalau kita bekerja itu ada on call.
Apalagi sekarang kan sudah sistem ini kan milenial, jadi semua orang pasti sudah punya gadget, jadi itu komunikasi kita akan lebih mudah. Semoga tidak terkendala dari dana desa saja. Soalnya kalau dana desa itu mereka buat itu sesuai anggaran. Biasa kalau mau ajukan anggaran di akhir tahun untuk tahun berikutnya. Iya, saya juga sudah pikirkan ke sana. Memang musrembang itu dilakukan di akhir tahun untuk bahan evaluasi rencana kerja 1 tahun ke depan. Oleh karenanya, nanti saya akan berkoordinasi bagaimana gas ini memang orang-orang yang sudah ada di dalam, kayak aparat desanya, karena biasanya kan banyak aparat desa di dalam yang bisa luanglah waktunya untuk membantu sekaligus merangkap untuk satgas ini. Gitu. Dan saya rasa itu tidak terlalu berat untuk kerjanya mereka juga ke depannya, tanggung jawabnya. Yang penting kita koordinasikan dulu dengan pihak desanya. Seperti itu. Oke. Ya, cukup ya. Izin mungkin saran, Bu. Karena masih ada. Ya, enggak banyak sarannya. Dari saya mumpung saya kerja dengan Ibu Saidah sih seperti itu. Iya. Iya, saya ingatkan saja ke Ibu Saidah apakah bisa dikerjakan. Nah, jangan sampai kita melibatkan banyak orang terus karena sistemnya kita kan ada poksi-poksinya masing-masing. Jadi yang mungkin orang yang akan kita libatkan itu nggak mau sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu yang harus dijaga. Seperti itu. Kalau memang Bu Saida yakin bisa melakukan sebanyak ini, dan ya saya pertimbangkan sih lagi untuk melakukan sebanyak ini sih. Itu saja sih Bu Saida. Ya, terima kasih. Untuk Bu Saida, malam ini dipikirkan memang. Kalau silahkan ya. Siap Bu Deh. Dipikirkan dulu. Ya, memang. Sholat istiqoroh dulu. Ya. Hilangkan tidak. Ya, kalau 7 itu siap ya silahkan. Kalau enggak ya buang. Iya, siap. Terus kalau bisa, apalagi dia ikhlas tanpa biaya karena merasa itu bagian dari layanan tugasnya mereka ya. Alhamdulillah ya gitu. Oke ya, kita cukup dulu ya. Kita applause dulu untuk Bu Saida. Yes. Yes. Nah, sekarang siapa? Sri, siapa? Siapa dulu? Bude. Hah? Sri Rekaria dulu. Ya, perempuan diselesaikan dulu. Harako, saya ganti isu kayaknya deh ini, aduh. Suaranya. Nah, kalau saya tuh teman-teman gimana ini? Kalau saya pribadi sih. Kenapa enggak terdengar ya? Halo. Siapa ini yang mau masuk ini? Sri. Hilang. Suaranya Sri. Bude, kalau bisa Kak Muhammad Hidayat dulu, soalnya masih sementara mau diperbaiki dulu punyanya saya, Bude. Pak Hidayat? Iya. Nanti gantian kalau masih ada waktunya, Bude baru gantian. Berapa orang lagi sih? Saya Bude, boleh. Saya Bude. Saya juga Bude dulu. Saya Bude. Oh iya, terserah. Terserah siapa dulu. Oh iya. Izin. Oh, sampai. Oh, boleh. Soalnya saya kemarin ganti isu Bude, jadi mumpung masih bisa konsul. Ya nggak apa-apa, yang penting ganti, yang penting akurnya ya Hidayat ya. Share screen Bude. Ya. Sebelumnya Bude, dengar saya Bude? Atau teman-teman? Oh, kenapa sama saya hitam semua, nggak kelihatan ya? Jaringannya sat ya kayaknya nih. Oh.
Ya, maaf. Siapa pun yang nggak kelihatan? Pak Hidayat. Iya, Enggak, Bude. Bude, orang-orangnya aja nggak kelihatan, tapi gambarnya kelihatan, tugasnya kelihatan. Saya kira ada masalah semua. Gimana teman-teman kelihatan? Sudah kelihatan. Siap, sudah. Terima kasih. Isu yang saya angkat adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi pada bayi dan balita. Untuk keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, yang pertama adalah pelayanan publik. Terdapat keterkaitan yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasa informasi tentang pelayanan imunisasi kepada masyarakat. Kemudian untuk whole of government-nya, yaitu melibatkan aparat desa, kader posyandu, masyarakat, dan bidan desa. Kemudian untuk manajemen ASN, berhubungan dengan penilaian kinerja dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perawat. Untuk kegiatannya yang pertama itu ada membuat leaflet tentang imunisasi, keterkaitan dengan pelayanan publiknya ada, keterkaitan dengan whole of government-nya ada, keterkaitan dengan manajemen ASN-nya ada. Kemudian kegiatan yang kedua membuat poster tentang imunisasi, keterkaitan dengan pelayanan publiknya ada, keterkaitan dengan whole of government-nya ada, keterkaitan dengan manajemen ASN-nya ada. Kemudian kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat imunisasi, keterkaitan dengan pelayanan publiknya ada, keterkaitan dengan whole of government-nya ada, keterkaitan dengan manajemen ASN-nya ada. Kemudian kegiatan yang keempat, melakukan penyuluhan tentang penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau biasa disingkat KIPI. Keterkaitan dengan pelayanan publiknya ada, keterkaitan dengan whole of government-nya ada, keterkaitan dengan manajemen ASN-nya juga ada. Kemudian pada kegiatan membuat leaflet tentang imunisasi, keterkaitan dengan pelayanan publiknya yaitu memenuhi kebutuhan pelayanan jasa edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelayanan imunisasi. Prinsip yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kesederhanaan, kejelasan, serta tanggung jawab. Kemudian untuk keterkaitan dengan whole of government-nya melibatkan bidan desa, kader posyandu, pengelola percetakan, dan tokoh masyarakat. Kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN-nya yaitu membuat leaflet yang baik untuk mendukung penilaian kinerja tugas pokok dan fungsi saya sebagai perawat. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu membuat poster tentang manfaat imunisasi. Keterkaitan dengan pelayanan publiknya yaitu masih sama memberikan pelayanan dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk dengan menggunakan prinsip kesederhanaan, kejelasan, dan tanggung jawab. Kemudian keterkaitan dengan whole of government-nya melibatkan bidan desa, kader posyandu, pengelola percetakan, dan tokoh masyarakat. Kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN-nya yaitu membuat poster yang baik untuk mendukung penilaian kinerja, tugas, pokok, dan fungsi sebagai perawat. Untuk kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat imunisasi, keterkaitan dengan pelayanan publiknya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan informasi tentang manfaat imunisasi untuk mendukung peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti program imunisasi. Kemudian ada pun prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah yang pertama ada prinsip tanggung jawab, kejelasan, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Keterkaitan dengan whole of government-nya yaitu melibatkan aparat desa, kader posyandu, bidan desa, dan masyarakat. Nggak enak aku juga Pak Junawan. Waktu kita akan mendengarkan terlebih
kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN-nya, berhubungan dengan penilaian kinerja, tugas pokok dan fungsi sebagai perawat. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melakukan penyuluhan tentang penanganan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Keterkaitan dengan pelayanan publiknya yaitu memberikan jasa pelayanan informasi tentang penanganan KIPI untuk mendukung peningkatan kegiatan imunisasi dengan mengutamakan prinsip tanggung jawab, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Keterkaitan dengan wall of government-nya yaitu melibatkan masyarakat, aparat desa, kader posyandu, dan bidan desa. Kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN-nya yaitu pelayanan imunisasi. Maaf, di sini salah tulis, bukan pelayanan imunisasi. Di sini penyuluhan tentang penanganan KIPI yang baik ini untuk mendukung penilaian kinerja tugas pokok dan fungsi sebagai perawat. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk Bude dan teman-teman. Saya minta tanggapannya. Terima kasih. berlangsung membangun bangsa ini. Tema alat berat kita pada hari ini adalah dengar. membangun bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pak, Ibu Kepala Pusat Pelatihan, yang kami hormati Ibu Dr. Rizal Leli. Silahkan masukannya untuk di siapa itu di Hidayat ya, terutama kegiatannya. Ya, silakan. Mau tanya, Pak Hidayat ini jurim ya? Iya. Cuman anu saja, jurimnya ada, saya cuma ikut. Bukan jurim. Iya. Berarti pelaksananya mungkin ya. dalam pelaksana. Oh. Berarti sering turun ikut-ikut jurim begitu. Saya kira kalau memang anu kan bisa dimasukkan WOG-nya itu jurimnya di situ mungkin. Jadi alhamdulillah Bu, kami masih jurimnya masih perawat juga, jadi kalau dilibatkan begitu satu maksudnya dia kan sebagai penanggung jawab, saya sebagai pelaksana. Nanti minta tanggapannya sama Bude, siapa saya salah. Belakang Ibu sudah di samping Ibu untuk tunggu dulu untuk Pak Muhammad Hidayat. Itu sosialisasi tentang coba melakukan sosialisasi. Nah, itu tentang manfaat imunisasi sama pasca imunisasi itu nggak jadi satu saja sosialisasinya. Kalau tentang imunisasi ini, kalau yang tentang KIPI-nya ini Bude, ada dampak Enggak, maksudnya waktu sosialisasi nggak dua-duanya saja. Oh iya Bude. Bisa kan? Masa imunisasi waktu lain, kemudian ikutan pasca imunisasinya lain lagi. Bagaimana? Teman-teman yang berikan masukan dulu. Bagaimana? Ya, izin menambahkan Bude. Silakan. Terkait untuk kegiatan ketiga dan keempat, saya juga sepaham dengan Bude. Sepertinya ini baiknya digabung saja, karena nanti untuk penyuluhan imunisasi itu sudah mengcover semuanya. Bukan hanya sekedar apa sih itu imunisasi apa saja yang ada jenis-jenisnya. Terus apa dampak tidak di imunisasi dan bagaimana
pengaruh atau kejadian kasus KIPI terhadap imunisasi yang muncul ketika terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kayaknya harusnya sinkron saja satu kali supaya lebih lebih tercover dan lebih efektif, efisien, hemat waktu. Gitu. Terus kalau begitu bagaimana nih kegiatanmu cuma 3? Dari mana caranya? Dari mana caranya ini? Bantu carikan kegiatan, kan cuma 3 lah. Apa kira-kira? Tadi tentang apa sih? Memenuhi kebutuhan. Kurangnya kesadaran tentang imunisasi untuk hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati. Oh iya, coba bantulah Dek. Ayo bantu, jangan cuma 3 dah. Jangan 3, coba carikan teman-temannya. Kami juga untuk mencarikan kegiatan lagi. Ayo. Izin menambahkan Bude. Menurut saya ini kan imunisasi sangat penting untuk bayi balita, khususnya dari usia 0 bulan sampai 56 bulan. Dan ini sangat berdampak bagi kesehatan mereka jika jadwal imunisasinya tidak diberikan secara rutin. Seperti itu. Jadi kayak Satgas tadi itu sangat penting kan? Kalau misalnya dari pihak Dayat mampu melakukan kayak tadi ada satuan pengawas untuk imunisasi ini, kenapa tidak? Seperti itu. Karena saya rasa ini harus ada. Karena kalau kayak macam-macam kemarin kan ada yang namanya sweeping imunisasi. Tapi tidak tahu apakah tahun ini masih dilakukan seperti itu atau tidak. Terus juga kalau memang dilakukan, sweeping imunisasi itu kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola program, bukan hanya menjadi tanggung jawab kader, tapi bagaimana kalau kita buat betul-betul suatu program inovasi di mana ada orang yang betul-betul bertanggung jawab menjemput bayi balita ke rumah untuk datang posyandu. Itu karena kalau kita masih mau menerapkan yang namanya sweeping di rumah, itu membiasakan mereka untuk malas. Jadi bagaimana kalau kita jemput ke rumah supaya nanti ke depan mereka ada rasa sadar diri, saya harus posyandu, tidak enak dijemput terus setiap bulan. Seperti itu. Kalau memang rasa mampu, apalagi saya rasa untuk semua aparat desa sekecamatan Ampi Babo itu, kayaknya mereka sangat apresiasi sekali terhadap kegiatan-kegiatan inovasi. Jadi saya rasa kalau untuk Dayat ini mampu dilakukan di sana. Terima kasih. Kalau untuk kegiatan seperti itu, dia sudah aparat desanya itu sama kadernya itu justru yang ini yang sudah mulai sih di Ampi Babo dia. Jadi mereka yang menjemput terus dari kadernya terus sama aparat desanya itu. Tapi yang jadi masalah masyarakat ini justru yang biasa lari-lari. Jadi itu yang makanya Dek, bagaimana caranya sekarang pikirkan supaya nggak lari-lari. Ayo, coba. Apakah yang tadi usulan membuat satgas atau apa coba supaya nggak lari-lari supaya paham. Nah, coba bagaimana satu lagi. Atau membuat ini, Bude. Apa? Satu saja, tapi satu aja. Atau membuat kuesioner yang berisi kesepakatan di dalam. Gitu. Jadi apa namanya? Harus membuat bagaimana dia? Kayak membuat kesepakatan. Iya, jadi nanti di kuesioner itu ada kesepakatan di dalam. Jadi kalau ketika mereka melanggar ada perdes yang mengikat. Jadi mereka akan dikenakan sanksi. Seperti itu. Karena kalau dibiasakan terus ini tidak akan selesai masalahnya kalau cuman penyuluhan saja. Jadi harus ada penguatan di dalam karena ini berbicara tentang perilakunya dari pihak orang tua bayi balita kan yang malas, kurang kesadaran tentang imunisasi. Jadi harus ada perdes yang mengikat di dalam. Jadi mungkin bisa di kata-katanya membuat membuat kuesioner kesepakatan wajib imunisasi saja. Membuat kuesioner kesepakatan wajib imunisasi bayi balita. Jadi mungkin kuesionernya nggak usah. Membuat kesepakatan gitu aja. Iya, boleh. Membuat kesepakatan wajib imunisasi. Iya. Bayi balita. Iya. Ditambahkan tertulis. Kesepakatan tertulis. Kesepakatan aja nggak usah pakai tertulis, nggak apa-apa deh. Bapak Ibu,
Jadi nanti silakan Saudara Dayat bagaimana merancang isi-isi dari kesepakatan tersebut. Kalau bisa dikoordinasikan lagi dengan pihak kepala desanya untuk membuat perdes itu lebih bagus lagi. Biar masyarakatnya juga ada efek jerah dan ada tingkat kepeduliannya terhadap masalah ini. Oh iya, jadi maksudnya ada dampak. Misalnya kalau mengurus apa-apa ke desa itu mungkin ada resikonya kalau sebentar ya. Saya tinggal sebentar aja, Dek. Lanjutkan. Iya, seperti itu. Oh, iya. Seperti itu. Jadi nanti ke depan bisa diukur kegiatanmu ini. Karena kalau cuma penyuluhan toh tingkat keberhasilannya untuk bagaimana dari kurangnya kesadaran menjadi sadar itu susah. Maksudnya bukan juga susah, maksudnya itu kayak tidak terlalu maksimal sekali, kayak tidak 100% begitu. Koordinasi dengan lagi pihak kecamatan kayaknya. Iya. Izin teman-teman, mungkin saya pernah mengikuti kegiatannya puskesmas lain tentang imunisasi ibu balita. Mereka membuat reward begitu dan untuk imunisasi bayi balita, siapa yang rajin mengantar, siapa yang paling bayi yang paling sehat, bayi memenuhi kesehatannya yang paling sehat, 1, 2, 3 dapat reward. Terus posyandu yang paling bersih, rapi atau taat aturan dapat reward. Begitu membuat reward tentang posyandu bayi balita. Biasanya mereka kalau ada reward kan ada semangat, mungkin ada juga pemberitahuan dari pihak desa mungkin bahwa posyandu bayi balita dijadwalkan pemberitahuan di masjid-masjid begitu. Mungkin kalau yang dari saya sih reward itu yang pernah saya ikuti di Puskesmas Sigenti kemarin. Ya, bagus sekali ya untuk tanggapannya Saudara Satya. Cuman begini lagi, untuk evaluasi ke depannya. Untuk evaluasi, karena biasanya setahu saya untuk pemberian reward itu akan dievaluasi selama 1 tahun terakhir. Dan biasanya itu akan diberikan di akhir tahun. Sedangkan evaluasi hanya 40 hari, jadi susah diukur yang mana yang rajin. Waktunya yang terbatas. Jadi susah diukur. Mungkin tindak lanjutnya seperti itu, mungkin dari sekarang dimulai. Ditambah juga kalau posyandu di desa 1 bulan itu 1 kali. Selat kami yang lama dan jadi kalau kegiatannya ditambah dengan evaluasi, Kak Dayat bagaimana? Apa yang dievaluasi? Ada pemahamannya itu tentang pemahaman imunisasi itu yang dievaluasi. Iya, begitu mungkin. Begitu dah. Ya. Saya kalau sudah meningkat posyandunya, masyarakat yang datang, bayi yang terdata semua datang, ya otomatis ada peningkatan kalau penilaian saya. Kalau memang belum ya belum. Mungkin kalau dari teman-teman, mungkin saya sih nggak perlu buat kayak evaluasi kuesioner seperti itu, karena sudah ada datanya dia setiap bulan kan. Juga ada perwakilan dari API. Bagaimana Jamil? Ayo, Hidayat, apa yang mau ditambahkan? Kira-kira supaya 4. Baru ini Bu untuk membuat kesepakatan tentang. Ya udah. Ya, itu bisa ya. Ya udah, kalau gitu itu aja 4. Ya, nambahi apa lagi? Mau memberikan ribet atau apa? Satgas bisa nggak bisa? Satgas sudah ada Bu dibentuk dari desa sama kader. Tinggal itu sih masyarakatnya yang nah, maksudnya supaya masyarakatnya supaya aktif, satgas itu diperkuat lagi atau bagaimana? Atau membuat sepakatan aja itu ya? Iya, dari sini ini saya rasa bagus juga udah membuat kesepakatan, jadi efeknya ke masyarakat itu. Jadi kalau misalnya dia tidak mau ikut posyandu, dia akan susah pengurusan ke desa ke mana. Jadi cukup ya. Sepakat ya, nanti kasih baik lagi ya. Jadi di Dayat
4 ya, membuat leaflet, membuat poster, kemudian melakukan sosialisasi. Ini isinya adalah tentang sosialisasi, tulis saja sosialisasi tentang imunisasi gitu aja, saja manfaat. Nanti di sini ada manfaat, di dalamnya cerita manfaat dan dampaknya apa seandainya ada itu ya. Nah, gitu aja tentang imunisasi. Iya ya. Buat yang 4 ini ya. Iya. Oke. Nanti untuk isinya semua diperbaiki ya. Siap, udah. Ya, oke. Ya. Siap. Yang penting isinya keterkaitannya saya kira sudah mulai pintar semua, lihat teman-teman yang sudah memaparkan. Oke? Iya, siap. Kalau gitu untuk di Hidayat sudah cukup, 4 boleh. Nanti kalau ada nambahin lagi silakan ya. Siap, udah siap. Mau reward kayak mau apa kayak. Yang penting sudah 4 aman ya. Oke. Kita berikan aplaus dulu untuk di Hidayat. Yes. Oke, selanjutnya yuk. Boleh saya Bude? Ya. Kok tinggal 2 menit yo? Ya terpaksa nanti. Aduh, Satya sama Satya nggak usah saya lihat yo. Nah, coba lihat. Satya sudah mantap. Atau kita lihat dulu kegiatannya saja yuk. Kalau kegiatannya sudah pinter-pinter kok. Ya, kita kegiatan saja. Jadi supaya semua nanti memaparkan. Fokus ke kegiatan dan isu. Itu aja. Nah, kalau keterkaitan agenda kita sudah pintar. Yuk silakan. Supaya Satya juga bisa dilihat. Ya, silakan. Saya Bude boleh? Saya berdoa dan saya izin share Bude ya. Semoga bidang suara kita, khususnya bidang suara Kementerian Pertanian, terus berkiprah dalam mendukung. Oke, teman sudah kelihatan. Terus menjadi agen-agen yang akan menjadi kader-kader dalam menduduki baik fungsional maupun tadi yang baik, isu yang saya angkat kurangnya pemahaman siswa tentang cara mengikat gigi yang baik dan benar. Keterkaitan isu dengan peran dan dudukan PNS dalam NKRI agenda 3. Tidak usah itu, langsung aja kegiatan. Kita lihat kegiatannya. Saya ini ada 5 kegiatan Bude, yaitu pertama melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada siswa sekolah. Yang kedua, memberikan pelatihan untuk pembinaan kepada guru UKS di sekolah. Yang ketiga, membuat dan membagikan leaflet untuk kampanye cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. 4, membentuk kadar kesehatan atau dokter kecil di sekolah. 5, demo sikat gigi yang baik dan benar dan membawa kantong gigi milik sendiri. Itu penting. Oh, berarti saya perbaiki dulu ya. Itu nggak usah ditulis membuat dan pembagian, langsung aja membuat leaflet tentang apa. Pembagiannya nggak usah ditulis, nanti di tahapan lah kan gitu. Melakukan siswa sosialisasi penyuluhan pada siswa tentang apa, penyuluhan tentang apa? Iya, tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nanti di sosialisasi sana, kemudian membuat leaflet dalam kita berinteraksi karena saya adalah manusia yang membentuk kader. Nah, saya kira boleh ya itu. Coba ada yang memberikan masukan kegiatannya saja, nggak usah mikir keterkaitannya, supaya tinggal nanti dilihat ya, memastikan apakah ada siswanya ini demo sikat gigi yang baik benar mendalam. Nah ini, nah coba. Ya, saya mau kembali koordinasi dulu dengan mentor dan kepala sekolah, Bude. Mau yang mana sekolah yang bisa diajak kerjasama yang baik dalam kegiatan ini, Bude. Itu saya tapi mungkin kalau memang tidak ada dapat yang sekolah, mungkin saya akan mengganti atau mungkin cari alternatif yang lain, Bude. Terima kasih. Ya. Adakah masukan untuk kegiatan saja untuk teman-teman yang lain? Kita nggak usah urus agenda 3-nya. Sudah pintar semua. Suara seluruh sudah cocok itu kan? Ada ide lagi baru untuk teman-teman? Nambahin? Pas? Terima kasih. Pas yo? Boleh ya? Nanti tambahin lagi kalau ada. Sudah ada 4. Berapa tadi? 5? 5, Bude. 5. Oke, sudah boleh. Sekarang Satya, cepat. Laju, Kak Satya, laju. Iya. Saya sudah buka sih. Insya Allah kita bisa ketemu kembali. Baik, selanjutnya
karena sudah terhubung lagi dengan kita bersama ada Ibu Kapus Selatan Dr. Insinyur Leli Nuryanti. Berikutnya kita akan mendengarkan teman-teman terbaru dari Ibu Kapus Selatan kita. Silakan kegiatannya saja ya sama isunya. Ya, sudah Bude, ini kelihatan Bude? Kelihatan. Oh ya, terima kasih kesempatannya. Yang pertama, isunya saya buat belum berjalannya pelayanan di Polik Gigi Puskesmas Sidoan. Kegiatan yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan itu saya membuat penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Yang kedua, memberikan sosialisasi tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Yang ketiga, membuat dan membagikan leaflet. Yang keempat, menggunakan alat sendiri. Yang kelima, mengajukan permintaan alat dan bahan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Begitu Bude, mungkin ada tanggapan atau kurang jelas? Tunggu dulu, ini penyuluhan ada dua, ini maksudnya yang satu dua ini coba ceritakan dulu yang satu. Oh baik Bude, penyuluhan yang pertama ini penyuluhan tentang kesehatan gigi pada umumnya Bude. Di situ ada cara menyikat gigi yang baik dan benar, waktu menyikat gigi yang baik, makanan yang membantu membersihkan gigi, makanan yang membantu merusak gigi, dan perlunya kita membersihkan. Tadi padanya sendiri. Iya, macet tadi habis bensinnya kereta api. Tunggu dulu, kelompok saya boleh tambah 5 menit saja, belum selesai. Oh iya, boleh. 5 menit saja. 10 menit lah. Yang lain gimana, Ibu? Pak Yamin? Cukup, saya sudah. Sudah cukup ya? Sudah. Saya sudah kasih semua, saya isi hati. Sudah habis. Aku langsung. Saya sudah mengeluarkan air mata Bu Agus. Langsung aja Bude ya. Yang kelompoknya Bude silakan ya, yang kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Iya. Memang kalau oma-oma itu tidak suka kalau tidak tuntas. Ketinggalan satu belum tuntas. 10 menit nanti saya keluar sendiri. Oh iya. Nah, silakan yang kelompok 3 ke roomnya lagi. Nggak enak Bu Agus kalau nggak tuntas. Itu sudah, kalau oma-oma memang begitu. Akan terus. Iya, silakan Bude, silakan. Tentunya keahliannya. Belum ada Ibu. Belum ada Ibu, kliknya di mana? Ada Ibu, belum. Itu masih ada Bu Agus semua nggak mau keluarkan saya ini. Hei, Marni, aku masih sama-sama bertiga loh. Tunggu ya. Bapak Menteri Pertanian kamu kembali ya. Sudah, itu sudah waktunya. Atau sudah coba Yamin sama Bu Agus keluar dulu saja. Oh iya, boleh siap kalau Ibu Agustina sama Pak Yamin masih ada di kelas lain. Oh iya, saya keluar dan saya keluar. Ya, silakan. Dadah, makasih. Iya, nanti kita pakai room besar saja Bude ya. Iya. Teman-teman yang lain silakan. Pak Yamin sama cucunya. Usir kita Gang. Sehat-sehat Bude. Amin. Ya, minta maaf ya teman-teman. Tidak mudah. Mohon izin boleh Bu. Bagaimana? Ya, silakan yang kelompok 1. Terima kasih. Sama 4 ya. Kualitas SDM pertanian yang sudah ada, yaitu petani dan penyuluh. Oke. Ini merupakan Pak Satya tadi lanjut Pak Satya. Yang tentunya sudah Ya, dilaksanakan oleh Bapak. Untuk kegiatannya saja ya. Bapak Menteri Pertanian kemarin juga mengarahkan kepada kita bahwa untuk kelompok yang lain silahkan live nggak apa-apa. Kita berharap bahwa semakin banyak lagi kelihatan Bude sudah. Nah, kita semua sekarang adik-adik fokus ke kegiatan ya. Nah, ya, untuk penyuluh ya, coba Dek Satya, coba adik bikin yang ide-ide yang seperti teman yang lain tadi loh. Ya, penyuluhan kesehatan gigi mulut ini mau diadakan bagaimana? Kemudian memberikan sosialisasi tentang pelayanan kesehatan gigi ini yang bagaimana? Antara 1 dan 2 ini kayaknya rancu saya. Coba ceritakan. Oh iya, baik Bude. Kalau saya sepemahaman saya, ini penyuluhan yang pertama itu tentang penyuluhan Bude, materinya tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Di dalamnya itu ada cara menyikat gigi, waktu-waktu menyikat gigi. Bawahnya apa? Kalau memberikan sosialisasi tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Sidoan ini hanya berupa sosialisasi Bude. Mungkin saya mengikuti kegiatan teman yang berada di umpamanya ibu hamil atau posyandu bayi balita, saya ikut di situ Bude. Saya menyampaikan di situ, mohon waktunya Bapak Ibu, saya mau sosialisasi bahwa sekarang ada
Seperti itu, Bude. Berarti yang di nomor 2 itu di posyandu. Nah, rencananya kalau kita buat jadwal sendiri, Bude, mungkin tunggu dulu saya tanya, Bude, pastikan jangan yang di saya sini mau rencana ikut, posyandu. saya mau ikut nebeng di posyandu Bayi Balita, Bude, untuk sosialisasi. Nah, yang pertama ini untuk di mana? Untuk yang pertama saya membuat penyuluhan ini di masyarakat, Bude. Saya akan ajukan surat atau bila memungkinkan, kalau memang tidak memungkinkan juga saya ikut. Pastikan, jangan tidak memungkinkan, pastikan. Jadi kalau posyandu oke, karena jadi satu, oke. Kalau yang ratusan jangan. Saya akan lebih baik saya ikut ke posyandu, Bude, kalau begitu, Bude. Nah, jadi supaya kegiatan berjalan sosialisasi lancar dan itu kegiatannya saya. Satu di posyandu ini aja. Kalau mau melakukan penyuluhan lagi, kan ada leaflet ini. Leaflet ini untuk apa ini? Leaflet itu saya buat Bude? Ada informasi tentang pelayanan saya di puskesmas, cabut gigi dan lain-lain. Nggak usah tanyakan istri kan. Saya isinya paham ini isinya. Cuma ini dibagikan di mana? Di puskesmas. Leafletnya enggak, Bude. Saya mau bagikan di kantor. Umpamanya ada pertemuan masyarakat atau di sekolah atau di kantor desa atau masyarakat dengan secara langsung, Bude. Nah, sekarang yang untuk di puskesmas apa? Supaya ada kegiatan. Kegiatan saya di puskesmas pelayanan, Bude, pelayanan kesehatan gigi. Bukan pelayanan tuh hari-harimu sudah. Pelayanan kan sudah hari-harimu. Misalnya kau bikin banner kayak apa tentang itu. Boleh kan gitu. Boleh, Bude. Saya buat banner untuk informasi. Kan tadi Adi sudah banyak cerita tadi. Ada Pak Emil, Pak Jamil, ambillah salah satu di antara mereka. Pinter memberikan saran, diri sendiri nggak pakai. Sudah itu, Bude, kalau lihat teman punya gampang. Terima kasih. Iya, saya tambah. Coba kegiatan pertama itu bikin banner sana itu. Banner yang tentang kesehatan yang kau taruh di tadi seperti itu banner kayak atau poster yang tentang kesehatan apa tadi gigi. Jadi nggak perlu lagi panggil di masyarakat, ngumpulkan di kecamatan. Nah begitu toh? Iya. Ya, Bude. Boleh begitu? Ya, boleh, Bude. Nah, habis itu penyuluhan ini di posyandu. Jadi satu aja dengan posyandu. Iya, Bude, satu dengan posyandu. Berarti yang nomor 2 ini saya hilangkan, Bude, ya. Karena sudah jadi satu. Iya, dibuang yang nomor 1 katanya banner. Banner dulu atau yang banner dulu, yang kau lakukan penyuluhan dulu atau banner dulu? Ya banner dulu saja. Oh, siap, Bude. Karena penyuluhan kan menunggu jadwalnya posyandu. Iya, Bude. Sama posyandu. Oke. Indonesia. Terus, oke, sudah. Sudah, Bude. Nomor 2 sosialisasi tetap ya, tapi nanti sosialisasinya nebeng di posyandu. Ya. Terus membuat leaflet tetap. Ya. Terus ini lo menggunakan alat sendiri lo kalimatnya kok begini, coba bantu. Nomor 5 mengajukan permintaan ini jangan. Nggak usah. Oh, begitu, Bude. Iya. Ya, nggak usah dulu. Boleh juga deh mengajukan permintaan alat ini nanti ditanda tangan sama anu ya. Pasti masuk di dana di anu ya, dana di 2021 ya. Iya, Bude, maksudnya saya masukkan ini karena belum ada alatnya, Bude. Karena Laksar ini silakan. Begitu, Bude. Yang penting sampai tanda tangan. Terus sekarang yang keempat, coba bantu. Apa ini maksudnya kegiatan keempat? Boleh ditambahkan untuk Kak Satir pelayanan poli gigi dengan menggunakan alat dan bahan sendiri. Nah, gitu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bu Marni ya, saya selesaikan satu ini. Biasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena berkat rahmat melakukan pelayanan poli gigi dengan menggunakan alat dan bahan sendiri. Atau apa ya kalimatnya? Begitu aja ya, cocok. Coba ada yang mau diberikan masukan, ayo.
Semua mikir ke sekarang yang terakhir kita pikirkan Adi untuk kegiatannya. Yuk. Pada hari ini. Pikirkan dulu, bantu dia. Tentunya kami menyampaikan atas nama Ketua Umum menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijrah. Terus nanti untuk Adi yang good governor nggak ada itu nanti ditulis ya, dicarikan. Ya Bude. Banner itu Bude. Berarti pelayanan saya 6 Bude. Kok 6 itu loh? Banyaknya 5 saja. Banner, oh jadi ini yang 1 dan 2 diganti loh. Oh ya. Gimana sih 1 diganti? Nggak mudeng-mudeng kok ini. Ya Bude, jadi penyuluhan dan sosialisasinya disatukan begitu Bude ya. Kok disatukan? Bukan begitu ya, sosialisasi sendiri. Nomor 2 itu membuat banner. Nomor 1 membuat banner, nomor 2 sosialisasi. Penyuluhan ini dihapus Bude. Sebagai ibu bangsa. Ya hapus saja, hapus saja. Hapus saja. Izin menambahkan. Jadi artinya begini, sosialisasinya 1 saja dengan sasaran masyarakat, nanti ganti itu kegiatannya jadi membuat banner. Jadi yang pertama hapus saja. Hapus biar nggak bingung. Hapus. Kan sama dia itu Kak sama. Nanti membuat banner. Tulis itu supaya nggak bingung. Membuat banner. Banner tulisannya sudah nggak diperbaiki. Banner tulisan. Banner. Banner. Nah, apa? Banner apa? Ya, titik-titik tambahi. Banner pelayanan ya, sudah tambahi apa itu? Oke. Nomor 2 ganti tulis sosialisasi. Baca sosialisasi tentang apa? Sudah. Bingung? Sudah. Sosialisasi tentang pelayanan kesehatan. Di puskesmasnya buangi aja. Nah, itu supaya nggak bingung. Di puskesmas kepada masyarakat nggak usah lah. Yang sosialis tentang pelayanan ini. Ya, pada masyarakat ya sudah gitu. Udah? Paham sudah? Paham deh. Nah, kemudian itu membuat leaflet dan membagikan nggak usah ditulis, membagikannya. Itu nanti tahapan membuat leaflet tentang apa gitu aja. Membangun bangsa. Sebagai program sosialisasi profesi media suara. Siap Bude, sudah Bude, nanti saya tambah. Terus nomor 4 melakukan pelayanan poliklinik. Begitukah kalimatnya? Sebetulnya melakukan kegiatan melakukan pelayanan itu sebetulnya sudah hari-hari kerjaan kita loh. Iya enggak? Kalau sementara saya nggak pernah, jarang lakukan karena nggak ada alat D itu. Sekarang saya bawa alat saya sendiri, jadi pelayanan saya bisa lakukan. Ya sudah, yang penting Comiu sampaikan nanti ya. Sampaikan ya. Alasannya sampaikan. Ya oke. Mengajukan pemerintahan dan sebetulnya ini saya nggak serg ini, tapi ya terserah nomor 5 itu bikin saja. Ya Bude. Itu sebetulnya urusannya bagian sarana prasarana itu. Tapi karena Comiu penanggung jawab, karena tidak ada alat, ya bolehlah bikin saja. Ya, karena Bude. Ya silakan. Setahu saya di puskesmas ada bagian inventaris alat. Jadi kalau untuk permintaan alat itu bukan dari poli gigi ke langsung ke dinas, tapi poli gigi ke inventaris alat puskesmas. Nanti inventaris alat puskesmas yang akan dilanjuti ke permintaan ke dinas, seperti itu alurnya. Karena ini bukan urusan kamu ini. Iya, ada inventaris alat. Iya, dia bagian sarana ini. Yang dapat kami sampaikan. Tapi kalau kamu mau bikin ya nggak apa-apa, nanti kalau dibuang terima saja. Iya Bude, maksudnya saya sudah pernah buat Bude, tapi sejak saya masuk di Puskesmas Sidoan sampai sekarang belum ada. Apalagi selama ini belum ada. Saya mau cari dokumennya sebenarnya Bude, supaya aslinya bisa. Terus terang Adi, ini bukan urusanmu ini. Iya. Merasa pengadaan itu. Saya juga manusia. Ya, bukan tusinya situ. Ya. Nah, tapi kalau nekat ya silakan. Nanti kalau penguji nggak usah ya udah jawab aja nggak usah. Ya, oke. Nanti alasannya karena masih menggunakan alatmu sendiri aja. Siap Bude. Ya, gitu aja alasannya ya. Ya. Mengajukan ini karena sementara pakai alatmu sendiri. Ya.
Boleh Ya, Bude. begitu? Ya, Bude, Oke. siap. Ya. Udah cukup semuanya? Tadi kami belum mendapat. Oke. Izin Bude, Eka belum sama sekali kasih mana sudah Eka. Oh, Eka, Igor, Eka. Lihat Pak, kok tunjukkan kegiatannya Fokus saja. kegiatannya saja Bude. Iya. Ini gara-gara Emi sama Jamil ini bikin nama ini. Sama Reko. Aku ini. Ayo cepat. Eka. Kegiatannya Iya, saja. Bude. Izin share screen. Iya, iya. Lupa. Kagak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Iya, iya tunggu sebentar di share screen. Malam saya naik haji tahun depan. Tapi ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bude sudah kelihatan. Belum kelihatan, belum. Menyebut salam itu hukumnya sunnah, antum semua menjawab salam saya hukumnya wajib ya. Jadi jangan diabaikan salam dari seseorang ya. Baik, kita akan mulai ya. Sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran Saya ganti isu dari isu yang saya konsul yang kemarin, soalnya kendalanya kan kemarin itu saya ambil tentang pelayanan KB, tapi ternyata di rumah sakitnya kami itu belum ada kerjasama. Ya sudah, ini yang jadinya nih. Iya, rendah. sudah Bude. Ya sudah, langsung membuat leaflet. Saya baca semua, kita baca, nggak usah dibacakan, kita baca sendiri-sendiri. Iya, Bude. Bapak yang sangat Tuh stop. Membuat leaflet dan nanti tulisannya membuat leaflet tentang apa ya, penyebarannya di. Terus penyuluhan tentang IMD itu apa IMD? Inisiasi menyusui ini Bude pada bayi baru lahir. Oke. Yang disosialisasi berarti ibu-ibunya ini. Iya, ibunya Bude. Sosialisasinya di mana? Di Bude di rumah sakit, di ruang bersalin. Oh, berarti satu-satu begitu. Iya, Bude. Nanti kalau hanya untuk pasien yang primis saja Bude, yang anak pertama, kan kebanyakan untuk pasien anak pertama belum tahu tentang cara menyusui yang benar. Sama keluarganya. mendengar kata-kata atau ini sosialisasi tentang penerapan 10 MKM. Ini apa? Tentang apa? MKM itu apa? aja gitu dan kita refleksi aja gitu. Jadi saya agak menghindari kata-kata tausiah itu karena kalau saya tausiah MKM itu apa? Halo. Mengundang menghormati ulama itu memang harus. Apa sih MKM? 10 LMKM nomor tertinggi. Iya. LMKM itu kepanjangannya Bude, langkah menuju keberhasilan menyusui. Langkah menuju keberhasilan menyusui. Itu beda dengan apa ya? Beda dengan yang nomor 2 ya. Dan DPP APWI nasional banyak beda Bude. Ya, soalnya Kementerian Pertanian. Bahkan untuk tugas DPP yang paling berat sekalipun. Mempraktekkan posisi. Kalau itu 10 LMKM itu dia kayak langkah-langkahnya untuk menuju itu keberhasilan agar dapat secara baik dan yang komisi sosialisasinya sama siapa ini? Saya ingin menyampaikan materi ini sederhana. Kalau yang MKM ini Bude dia ke sesama teman bidan sama manajemen rumah sakit. Bukan kepada pasiennya, Bu. Kamu berani memberikan sosialisasi kepada pimpinan? Kesederhanaan itu adalah tanda kebenaran. Cuma dilibatkan begitu saja, Bu. Biar kan ini memang program dari pusat untuk diterapkan khususnya di rumah sakit. Sementara saya lihat di rumah sakitnya kami sepertinya belum ada yang mengetahui tentang 10 LMKM ini. Yang sangat terhormat, proses yang sangat mulia. Jadi nanti kalimatnya sosialisasi yang tulisan
dan manajemen RS itu jangan ditulis begitulah, nggak bagus. Oh, iya. Langsung aja sosialisasi 10 penerapan 10 MKM gitu aja. Oh iya, siap. Adalah media secara itu. Oke, di lingkup rumah sakit apa ya? Tapi dia Terus membentuk kelompok pendukung ASI ini kelompoknya siapa saja? Ini kelompoknya Bude masyarakat. Jadi peran media secara itu sangat penting. Amat sangat Nanti saya koordinasi dengan mempraktekkan posisi menyusui yang baik ini bagaimana? Ini bukankah jadi satu dengan yang nomor 2 itu? Ya, iya. Sekalian. Bagaimana? Coba. Kalau saya sih, iya. Jadi waktu saat ibu hamil itu kan menceritakan tentang pentingnya IMD sekalian praktek itulah. Iya, Bude. Nanti. Cocok begitu. Tapi kalau antum Iya betul Bude, izin menambahkan. Dia sudah tercover di penyuluhan inisiasi menyusui dininya. Dia tidak usah lagi prakteknya karena nanti otomatis akan masuk di dalamnya. Iya, masa penyampaian penyuluhan. Iya, itu dikeluarkan aja dan masukkan di nomor 2 sana. Nanti isinya nomor 2 termasuk itu gitu loh. Iya. Iya dah. Hapus saja nanti isinya di dalam tahapan kan ada nanti mempraktekkan tahapan penyuluhan nanti terakhir mempraktekkan posisi kan gitu ya. Jadi 4. Apalagi ini Udah, sudah kalau misalkan mau ditambahkan dengan kayak yang disarankan sama teman-teman yang lain membuat banner tentang monggo silakan. Iya. Lebih bagus supaya ada orang sambil lewat bisa dibaca itu. Iya. Lebih bagus lagi ya. Ini leaflet tentang apa? Ini leaflet tentang pentingnya IMD pada bayi baru lahir, Bude. Terus bannernya tentang apa? Tentang nantinya saya mau bikin itu positif menyusui yang benar, Bude. Oh iya, sudah boleh. Boleh. Oke, berarti tambah 5 kegiatannya saya ya, boleh tambah. ya tambah banner. Oke. Kalimatnya kasih baik semua. Sudah cocok, siapa lagi yang belum? Nomor 4, nomor 5 buang. Yang keempat Bude, membentuk kelompok pendukung ASI eksklusif. Ini Nggak kedepannya apa-apa ini. nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Jadi nanti diukur bagaimana hasil evaluasi kegiatan ini. Bagaimana ya gambarannya? Coba diceritakan sedikit dari Eka, saudari Eka. Bisa juga Eka nggak usah pakai evaluasi juga nggak apa-apa. Yang penting dia yang penting dia sudah mempraktekkan bagaimana posisinya, kan sudah praktek itu. Berarti yang penting kelompok pendukung aslinya sudah terbentuk iya, ya. Iya, gitu aja. Nggak usah pakai evaluasi malah bingung dia. Iya. Ya. Sudah cocok ya? Ya. Kita tutup sini ya. Boleh. Makasih, Boleh ya? Ya, boleh? Boleh ya, dari gitu Boleh. ya. Kita tambah lagi berapa waktu. Ya, nggak apa-apa, Bude. Nah, jadi sudah ya, klop ya semua.